wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya selaku sebagai moderator. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai presentasi, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, langsung saja pemateri pertama saya serahkan kepada Saudari Regita Amelia. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator dan telah diberikan kepada saya. Langsung saja, komunikasi data adalah komunikasi di mana informasi yang dikirimkan atau source adalah data. Data adalah semua informasi yang berbentuk digital atau bit 0 dan 1. Transmisi suara atau analog dapat juga dijadikan transmisi data jika informasi suara tersebut diubah atau dikodekan menjadi bentuk digital. Faktor yang harus diperhatikan pada komunikasi data yaitu 1. Jumlah dan lokasi pemrosesan data. 2. Jumlah dan lokasi terminal atau remote. 3. Tipe transaksi. 4. Kepadatan lalu lintas tiap tipe transaksi. 5. Prioritas atau urgensi informasi yang disalurkan. 6. Pola lalu lintas. 7. Bit error rate yang dibutuhkan. 8. Keandalan sistem yang digunakan. 9. Revenue yang mungkin didapat. Standar komunikasi data. Agar supaya sistem komunikasi data dapat berjalan lancar dan global, maka perlu dibuat suatu standar protokol yang menjamin 1. Kompatibilitas penuh antara dua peralatan setara. Kedua, bisa melayani banyak peralatan dengan kemampuan berbeda-beda. Ketiga, berlaku umum dan mudah untuk dipelajari atau diterapkan. 7 layer OSI. 1. Lapisan fisik atau hubungan fisik. Kedua, link data atau lewat modem. 3. Lapis network atau jaringan. 4. Lapis transport. 5. Lapis sesion atau perkenalan atau basa-basi. 6. Presentasi atau format. 7. Lapisan aplikasi atau email file transfer. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Septi. Kepada Septi saya persilahkan. Ya, langsung saja. Model komunikasi. Kegunaan dasar dari sistem komunikasi ini adalah menjalankan pertukaran data antara dua pihak. Ditampilkan satu contoh khusus, yaitu komunikasi antara sebuah workstation dan sebuah server yang dihubungkan dengan sebuah jaringan telepon umum. Contoh lainnya adalah pertukaran sinyal-sinyal suara antara dua telepon pada satu jaringan yang sama. Berikut ini elemen-elemen kunci model tersebut. Pertama, source atau sumber. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, contohnya telepon dan PC atau personal komputer. Kedua, transmitter atau pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung. Dalam bentuk aslinya, sebuah transmitter cukup memindah dan menandai informasi dengan cara yang sama, seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi berurutan. Sebagai contoh, sebuah modem tugasnya menyalurkan suatu digital bit stream dari suatu alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, misalnya PC, dan mentransformasikan bit stream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintas melalui jaringan telepon. Ketiga, transmission system atau sistem transmisi, berupa jalur transmisi tunggal atau jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dengan destination. Keempat, receiver atau penerima. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Sebagai contoh, sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bit stream. Kelima,
destination atau tujuan menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Itulah tadi materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi. Selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Laude Raden Alfa. Kepada Laude Raden Alfa saya persilahkan. Baiklah, langsung saja. Jaringan komunikasi data seringkali sangatlah tidak praktis saat dua perangkat komunikasi dihubungkan secara langsung dari ujung ke ujung. Berikut ini contoh kemungkinan yang terjadi bila perangkat-perangkatnya merupakan bagian yang saling jauh terpisah, misalnya berada pada jarak ribuan kilometer. Tentunya akan memakan biaya yang sangat banyak sekali untuk menyambung dan menghubungkannya. Terdapat serangkaian perangkat, masing-masing membutuhkan jaringan untuk menghubungkan satu sama lain pada waktu-waktu yang berbeda. Sebagai contoh, seluruh telepon di dunia serta semua terminal dan komputer dimiliki oleh suatu perusahaan yang sama, kecuali dalam hal-hal tertentu. Misalnya untuk beberapa alat yang jumlahnya terbatas, sangatlah tidak praktis bila harus menyediakan kabel untuk menghubungkan masing-masing bagian tersebut. Solusi bila terjadi masalah seperti ini adalah dengan cara menghubungkan masing-masing perangkat tersebut dengan suatu jaringan komunikasi. Wide area networks umumnya mencakup area geografis yang luas sekali, melintasi jalan umum dan perlu juga menggunakan fasilitas umum. Biasanya suatu WAN terdiri dari sejumlah node penghubung. Suatu transmisi dari suatu perangkat diarahkan melalui node-node atau persimpangan internal ini menuju perangkat tujuan yang dituju. Node-node ini tidak akan berkaitan dengan isi data, melainkan dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas switching yang akan memindah data dari satu node ke node yang lain mencapai tujuan. Biasanya WAN diimplementasikan menggunakan satu dari dua teknologi ini, sirkuit switching dan paket switching. Sedangkan saat ini frame relay dan jaringan ATM yang juga telah memiliki peranan penting. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Linda Adriani. Kepada saudari saya persilahkan. Baiklah, langsung saja. Sirkuit switching: di dalam jaringan sirkuit switching, jalur komunikasi yang tepat dibangun di antara dua stasiun melewati node atau persimpangan jaringan. Jalur adalah suatu rangkaian jaringan fisik yang terhubung di antara node pada masing-masing jaringan. Suatu logical channel dimasukkan ke dalam proses koneksi ini. Data yang dikirimkan oleh sumber stasiun ditransmisikan sepanjang jalur yang tepat secepat mungkin. Pada setiap node, data yang masuk diarahkan atau dialihkan ke channel keluar yang tepat tanpa mengalami penundaan sama sekali. Contoh yang paling umum dalam hal sirkuit switching adalah jaringan telepon. Paket switching: untuk jaringan paket switching menggunakan pendekatan yang berbeda. Dalam hal ini tidak perlu mempergunakan kapasitas transmisi sepanjang jalur melewati jaringan. Cukup dengan data dikirim keluar dengan menggunakan rangkaian potongan. Frame relay paket switching dikembangkan pada saat fasilitas transmisi jarak jauh digital menunjukkan rate error yang relatif tinggi bila dibandingkan dengan fasilitas yang ada saat ini. ATM transfer mode ATM yang kadang-kadang ditunjukkan sebagai cell relay merupakan titik kulminasi dari keseluruhan perkembangan yang terjadi dalam sirkuit switching dan paket switching selama 25 tahun terakhir. ISDN dan broadband. ISDN merger dan pengembangan teknologi komunikasi dan komputer sesuai dengan permintaan yang semakin meningkat akan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi yang lebih efisien dan tepat waktu telah membawa ke arah pengembangan sistem yang terintegrasi untuk mentransmisikan dan mengolah segala jenis data. Terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh saudari Linda Adriani. Selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Laude Sagen Sarinando. Kepada saudara saya persilahkan. Baik, terima kasih.
Langsung saja, Local Area Network. Sama halnya dengan WAN, LAN merupakan suatu jaringan komunikasi yang saling menghubungkan berbagai jenis perangkat dan menyediakan pertukaran data di antara perangkat-perangkat tersebut. Terdapat beberapa perbedaan utama di antara LAN dan WAN. 1. Lingkup LAN kecil biasanya meliputi bangunan tunggal atau sekelompok gedung. Perbedaan dalam cakupan area geografis ini membawa pada solusi-solusi teknis yang berbeda pula yang akan kita lihat nanti. 2. Merupakan hal yang umum di mana LAN dimiliki oleh suatu organisasi yang sama yang juga menguasai semua peralatan, sedangkan untuk WAN hanya untuk beberapa kasus tertentu saja. Suatu jaringan yang tidak dimiliki siapapun. Hal ini membawa dua implikasi. Pertama, perawatan harus benar-benar dilakukan bila memilih LAN, sebab kemungkinan adanya investasi modal yang substansial dibandingkan dengan dial-up dalam hal pembelian. Dan kedua, manajemen jaringan LAN bertanggung jawab sampai dengan tingkat user. 3. Tingkat kecepatan data internal LAN biasanya lebih besar daripada tingkat kecepatan data internal WAN. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Roman Saputra. Kepada saudara saya persilahkan. Baik, terima kasih. Protokol dan arsitektur protokol ketika komputer, terminal, dan atau perangkat penarik data yang lain memindahkan data pokok bahasan yang dimaksud lebih luas daripada pokok bahasan yang telah kita bicarakan di subbab 1.2 dan 1.3. Anggap saja sebagai contoh proses transferan suatu file di antara dua komputer. Yang pertama, selain harus mengaktifkan jalur komunikasi, data langsung sistem sumber juga harus mampu menginformasikan identitas sistem tujuan yang diinginkan kepada jaringan komunikasi. Kedua, sistem sumber harus dapat memastikan bahwa sistem tujuan benar-benar dipersiapkan untuk menerima data. Yang ketiga, aplikasi transfer file pada sistem sumber harus dapat memastikan bahwa program manajemen file pada sistem tujuan benar-benar dipersiapkan untuk menerima dan menyimpan file untuk beberapa user tertentu. Keempat, bila format file yang dipergunakan pada kedua sistem tersebut tidak kompatibel, maka salah satu atau sistem yang lain harus mampu melakukan fungsi penerjemahan format. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi terakhir akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Aslam. Kepada saudara saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Proses pertukaran informasi antara komputer untuk keperluan saling bekerja sama secara umum menunjukkan suatu komunikasi komputer. Hampir sama dengan itu, saat dua komputer atau lebih saling dihubungkan melalui sebuah jaringan komunikasi, rangkaian stasiun-stasiun komputernya disebut sebagai komputer network. Karena dianggap tahap yang sama saling bekerja sama untuk diperlukan antara user terminal dan komputer, istilah-istilah ini sering digunakan ketika beberapa entiti dan sistem adalah terminal. Saat membahas masalah komunikasi komputer dan jaringan komputer, terdapat dua konsep penting, yakni protokol dan arsitektur komunikasi komputer. Sebuah protokol dipergunakan untuk proses komunikasi di antara entiti pada sistem yang berbeda-beda. Istilah entiti dan sistem dipergunakan dalam sebagai istilah umum. Baiklah, sudah yang dapat saya bacakan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau saya ulang atau